Walaisah lan ora ono li aqali sodaki iku gadwe paling sedikitnya mas kawin. Haddun opo batas muayyanun kang den tentuaken opo had fil qillati ing dalam sedikitnya. Wala lan tidak ada batas wala lan tidak ada li aksarihi iku kedue paling banyaknya sodak opo haddun opo batas. Muayyanun kang den tentuaken opo had fil kasroti ing dalam banyaknya. Balik do bituh bahkan utawi batasan. Fi dzalika ing dalam mengkono mas kawin. Anna kulla syai'in iku sakdune setiap perkara atau saben-saben perkara soha kang sah opo ja'luhu samana. Soha kang sah ja'luhu opo menjadikan syai'un samanan ing harga. Samanan ing harga min ainin sangkeng benda. Min ainin sangkeng benda aw manfaati atau manfaat soha. Khobarnya anak soha iku saja'luhu opo menjadikan syai'un sodakon ing mas kawin. Wasabakoh lan wis lewat. Wasabakoh lan wis lewat annahu opo sa'dune kelakuan. Yustahabu iku den sunatakan. Yustahabu iku den sunatakan adamun naksi opo tidak berkurang an asyaroti darohima sangkeng 10 dirham. Asyara apa asrolah? Adat, isim adat. Ha? Apa? Asyra apa asyara? Ahada asyara ya. Ha? Ya, bukan asyra ya. Ahada asyara. An asyaroti darahim sangkeng 10 dirham. Dan juga sunnah atau pada adamun nasih wa adamu ziyadah lan tidak melebihi atau tidak bertambah ala khamsi mi'ati dirham atas 500 dirham. Wa yajuzuh lan wenang an yatazawaja opo yento nikah sapa wong menikahi sapa wong ha ing perempuan ini aulia maharnya ala manfaatin ma'lumatin atas manfaat maklumatin yang diketahui. Apa contohnya? Kata limihal Quran. Kata limnya seperti mengajari perempuan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran. Dengan mas kawin mengajari qiraati umpamanya. Nah itu sah. Ketepatan perempuannya nggak pernah belajar agama umpamanya. Wis. Lah sekarang terkait masalah mas kawin ini Amil tidak ada batasan maksimal berapa, minimal juga berapa. Terserah. Paham ya? Islam itu segampangnya. Jadi kalau seandainya Mbak Rani minta mas kawin 100.000 ya nggak apa-apa. Gimana Rani? Jadi 100 juta. Ini Ayin, mau nggak dengan mas kawin 100.000? Oh nggak mau. Ini Alif, sepakat nggak mau. Aulia, sepakat. Saya itu pernah musyahadah, tahu langsung, menyaksikan langsung dengan mas kawin 10.000. Saya nggak paham, mungkin karena calonnya ini adalah orang alim. Jadi mungkin yang orang tuanya saking bangganya dan juga yang perempuan juga saking bangganya mendapat suami yang alim. Karena kenyataannya seperti itu. Bimahari berapa? Bimahari pati uluf umpamanya. Dengan mas kawin 10.000 atau mungkin dengan mas kawin
sepasang 2 sandal jepit ya nggak apa-apa, tetap sah. Tapi yang jelas nggak mau dengan mas kawin 10.000. Dan lumayan lo beli gorengan ya. Oh beli sendiri. Ingin. Cuman gini, memang dalam hadis itu suami dianjurkan dengan mas kawin yang agak banyak. Paham ya? Ini dari sisi suami dianjurkan memberi mas kawin yang agak banyak. Di sisi yang lain, sebaik-baik perempuan itu dengan mas kawin yang apa adanya, yang memudahkan. Jadi Islam itu ketika ada sebuah penjelasan, ada tempatnya masing-masing. Contohnya gini, di Al-Quran ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bahwasanya kita kalau memang ingin mendapat sebuah kebaikan, maka harus menginfakkan apa yang kita cintai. Kalau ayat ini dipegang oleh orang yang kaya, bagus, hebat. Paham ya? Dia akan rajin bersedekah. Kalau yang memahami orang yang kaya. Kalau yang memahami orang yang miskin, maka dia akan minta dan bahkan maksa. Paham ya? Jadi ada kiai ceramah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Setelah ceramah langsung ada yang datang, kiai, jenengan tadi menyampaikan ayat ini. Bis. Sekarang saya mau minta ini. Paham enggak? Jadi kalau ayat ini difahami oleh orang yang tidak mampu, yang memang dia hobinya minta-minta, dia tambah parah dalam menjalankan hobi tadi. Tapi kalau dipegang oleh orang yang kaya, insya Allah dia akan rajin bersedekah. Seperti hadis, al-yadul ulya khairul minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini kalau difahami oleh orang yang oleh orang yang kaya, ya kayak tadi, dia akan rajin bersedekah. Paham ya? Jadi akan rajin bersedekah. Tapi kalau difahami oleh orang yang miskin kayak tadi, dia akan, jika engkau ingin menjadi orang yang baik, ayo silakan kasih saya sekian umpamanya biar dan seterusnya. Jadi ada tempatnya. Kayak tadi dalam sebuah hadis, wanita yang baik itu wanita yang memudahkan masalah mas kawin. Ini yang pantas dipegang oleh laki-laki. Paham ya? Laki-laki atau yang perempuan ini? Wanita yang baik itu adalah wanita yang memudahkan mas kawin. Ada juga penjelasan dianjurkan memberi mas kawin yang lumayan mahal. Nabi itu kan lumayan nih mas kawinnya ya. Ketika beliau menikahi Sayyidah Khadijah, benar-benar menghargai tentang kehormatan perempuan. Jadi ya harus ini ada tempatnya masing-masing. Kalau hadis tadi dipegang yang memudahkan itu dipegang laki-laki, dia akan sekian aja mas kawin, ya kan, hadisnya ada ya, sebaik-baik wanita yaitu dengan wanita yang memudahkan mas kawin umpamanya. Jadi kalau difahami laki-laki ya bahaya, paham ya, salah penempatan. Akhirnya dia minta pada calonnya dengan mas kawin yang nominalnya sedikit, paham ya, dan sebaliknya. Jadi ada tempatnya. Cuman secara zahir di sini mas kawin itu bebas. Batasan berapa tidak ada, maksimal berapa minimal. Cuman yang penting kullu ma syahaja'luhu bai'an syahaja'luhu shadaqan. Apapun yang bisa dijadikan sebagai mabek dan saman, sebagai barang yang bisa dijual belikan dan harga, apa sih? Jelas barangnya milik sendiri. Jelas barangnya harus suci. Jelas barangnya bisa bermanfaat. Ada manfaatnya. Jelas barangnya bisa qudratu taslim, bisa diserah terimakan. Paham ya? Jadi milik sendiri berarti kalau fuduli itu milik orang lain, hasil rampokan, workshop, copet dan seterusnya, pinjam umpamanya.
kan bukan milik sendiri, ini nggak sah dijadikan mas kawin. Terus kalau pinjam Ustaz, ya nggak apa-apa, yang penting secara dohir dia mampu untuk membayar atau melunasi. Punya aset, punya gajian umpamanya ya. Berarti harus mamluk, milik sendiri, harus suci, sehingga kalau mas kawin yang berupa barang yang najis tidak sah karena tidak boleh dijual belikan. Harus qudratul taslim, bisa diserah terimakan, sehingga kalau mas kawin dengan ikan yang ada di sungai, bisa enggak? Mas saya jual, mana ikannya, itu di sungai. Itu karena tidak bisa diserah terimakan, tidak sah, berarti tidak sah dijadikan sebagai mas kawin. Atau yang at-thair alal hawa, burung yang ada di atas awan. Ada burung terbang dijadikan dijual belikan nggak sah. Begitu juga dijadikan mas kawin umpamanya. Paham ya? Dan bermanfaat. Baik bermanfaat secara hissi maupun syar'i. Apa yang tidak? Kahaswatin wa birrin. 1 biji kerikil. Apa sih manfaatnya? Karena nggak ada gunanya satunya. Atau 1 beras. 1 biji beras. Kira-kira bisa nggak dimakan? Nggak. Tidak bisa dijual belikan, berarti tidak bisa dijadikan mas kawin. Bimahari umpamanya, bimahari hasotin wahidatin, dengan mas kawin 1 biji kerikil, ya nggak sah karena tidak ada manfaatnya. Paham ya? Jadi itu kalau memang yang berupa ainun atau manfaat. Kalau manfaat seperti ini, contohnya bimahri ta'limi kiroati ya, dengan mas kawin mengajari kiroati. Paham ya? Atau bimahri talqini hifdzil Quran, dengan mas kawin berupa menuntun, membimbing, menghafal Al-Quran. Jadi ba'ayin nikah calonnya hafid. Hafid Al-Quran sebanyak 90 juz umpamanya ya. Dengan mas kawin. Jadi nggak nanggung, bukan 30 tapi 90 juz. Ba'ayin minta mas kawinnya dengan membimbing, menghafal Al-Quran. Nggak apa-apa, sah. Paham ba'ayin? Itu namanya bukan ainun, bukan benda, tapi berupa manfaat umpamanya. Atau mungkin suaminya punya keahlian. Apa keahliannya? Ahli renang umpamanya. Ahli renang. Bimahari ta'limis apa sih? Sibahanya. Sibahah. Dengan mas kawin berupa mengajari renang. Enggak apa-apa. Atau punya keahlian apa? Pembalap, main bola umpamanya. Karena hobinya ketepatan yang Mbak Alifia hobi olahraga umpamanya. Ternyata calonnya pemain bola juara dunia akhirat. Jadi bukan cuma juara dunia sedunia, tapi juara dunia akhirat. Jadi karena istrinya hobi main bola, akhirnya ke calonnya dengan mas kawin mengajari main bola. Karena ketepatan calonnya juara main bola dunia akhirat. Jadi cuman yang sunnah itu tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Kalau ukuran zaman dulu 1 dirham itu, ini kurang lebihnya, saya nggak paham pastinya, kurang lebihnya 1 dirham itu kurang lebihnya seharga 1 ekor kambing, kurang lebihnya ya. Jadi kalau zaman dulu itu orang punya kambing termasuk orang yang miskin, zaman dulu di Arab. Tapi kalau di Indonesia 2 juta itu banyak, 2 juta. Tapi saya nggak paham pasti karena dapat 5 hari itu ponaan nge-share 50 dirham. Apa 5 dirham mungkin. 5 dirham. Saya coba, ternyata itu kurang lebihnya 5 dirham kalau nggak salah loh. Itu kurang lebihnya 250.000 kalau dirupiahkan. Saya nggak paham aslinya itu berapa, cuman
Kalau dari kisah-kisah itu nanti mungkin bisa browsing sendiri ya. Dirham itu berapa? Cuman sekarang kan nggak ada dirhamnya. Di Arab pun sekarang sudah nggak ada dirham, dinar itu sudah nggak. Itu zaman dulu sebuah alat yang dijadikan sebagai transaksi muamalah. Dirham dengan dinar. Kalau sekarang apa namanya? Rial dah. Bener rialnya. Kalau Malaysia apa namanya Malaysia? Ringgit. Kalau dolar itu apa namanya? Amerika ya. Kalau Indonesia apa namanya? Rupiah. Yin, kalau Inggris apa namanya? Kalau Inggris. Rupiah juga ya.